Shalom jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah hari ini. Ibadah hari ini spesial saudara, karena ibadah hari ini kita memperingati tepat dengan hari reformasi. Hari reformasi adalah salah satu hari saudara kita memperingati sejarah yang sangat penting di dalam kekristenan. Ya saudara, oleh karena itu mari kita boleh mengikuti ibadah hari ini dengan segenap hati kita. Kita benar-benar mau datang fokus kepada Tuhan meskipun ibadah online. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan hati pikiran kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memimpin dan menyertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Shalom jemaat sekalian. Seperti yang disampaikan tadi, hari ini kita memperingati hari reformasi. Dalam reformasi ada pula 5 pilar yang boleh kita ingat kembali di dalam kekristenan, yaitu Kristus, iman, Alkitab, anugerah, dan kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah solus Kristus, yaitu Kristus. Melalui pujian ini kita nyatakan Yesus Kristus Tuhan, pemilik hidup kita, yang berkorban bagi kita, yang bangkit dan menang. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Biarlah segala hormat dan pujian hanya untuk meninggikan Tuhan kita. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku,
Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dahulu, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kita nyatakan sekali lagi, Tuhanlah yang telah menyelamatkan hidup kita. Sujud di depan tatanya, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dahulu, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu.
bangkit dan menang ya Tuhan. Engkau bebaskan kami dari segala dosa kami Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur Engkau masih memperbolehkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa, kami adalah manusia berdosa yang sering mengecewakan Tuhan. Namun kami memohon ampun dari Tuhan agar Engkau dapat melayakkan kami ya Tuhan, untuk masuk ke dalam bait suci-Mu Bapa. Bapa, terima kasih atas pimpinan-Mu selama 1 minggu ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau masih memimpin hidup kami Bapa. Biarlah segala hormat, segala pujian, segala penyembahan hanya untuk memuliakan nama-Mu seorang ya Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kami ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari segenap jemaat yang percaya kepada Tuhan, kita mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat sekalian, pilar yang kedua yang di dalam kekristenan adalah sola fide, yaitu iman. Dengan iman kita nyatakan besar kuasa Tuhan bagi hidup kita, sehingga kita dapat melewati segala rintangan di dalam hidup kita. Ya Tuhan yang memberi kemenangan, kekuatan bagi kita. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja atas segala raja. Mari kita percaya iman kita di dalam Tuhan mampu menguatkan kita menaklukkan segala musuh. Karena jika kita di dalam Allah, Allah di dalam kita, siapa yang menjadi lawan kita? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja, Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Saudara-saudara sekalian, sejujurnya sulit bagi manusia yang naturnya adalah manusia berdosa untuk mematuhi dan menjalani hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Seringkali kita tidak mematuhi perintah Tuhan, kita bukan menjauhi malah mendekati larangan yang Tuhan sudah berikan. Satu lagu pujian ini menyatakan tujuan hidup kita ialah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara-saudara sekalian, pilar yang ketiga adalah sola scriptura, yaitu Alkitab. Landasan hidup kita adalah firman Tuhan. Sekali lagi kita kuatkan komitmen kita di dalam Tuhan untuk menjalani hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman-Nya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari dengan iman kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hatimu. Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu, hari reformasi ini kita diingatkan kembali akan satu-satunya kebenaran firman Tuhan melalui kitab suci. Keselamatan yang kita peroleh melalui satu-satunya hanya Yesus Kristus. Dan melalui anugerahnya kita boleh beriman kepada Dia dan kita boleh hidup untuk kemuliaannya. Sudah saya rindu sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan dan kita mohon pertolongannya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah tantangan dalam kehidupan kami, banyak kebohongan-kebohongan yang bisa mengecoh kami, sehingga hidup kami tidak lagi fokus, memusatkan diri kami kepada Engkau, sehingga kami tenggelam mungkin dalam segala kekhawatiran, tantangan kehidupan ini, yang membuat kami mungkin putus asa dan khawatir. Dan kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami hari ini, yaitu untuk mengingatkan kembali kepada kami akan kebenaran firman-Mu, kebenaran yang dapat memerdekakan kami. Kami mengundang Tuhan Kau untuk hadir dalam pikiran dan hati kami, juga untuk saudara-saudara kami di rumah mereka masing-masing saat ini. Tuhan, Engkau boleh berbicara di tengah-tengah tantangan kehidupan yang mereka hadapi. Biarkan kebenaran firman-Mu ini boleh memerdekakan kami dan menguatkan kami, meneguhkan kami dalam perjalanan hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, topik yang diberikan kepada saya semangat reformasi itu. Ketika saya merenungkan tentang semangat reformasi, apa yang mendorong saya untuk bergairah untuk memberitakan akan semangat ini, gitu ya. Saya rindu sekali kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10. Saya ingin bacakan untuk saudara. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. LAI memberikan judul "Semuanya adalah Kasih Karunia". Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sudah kurang lebih 516 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 Juli
1505. Seorang pemuda dia pulang ke rumahnya setelah dia menyelesaikan studinya sebagai seorang pengacara. Di dalam perjalanannya dia pulang, sampailah di suatu tempat yang bernama Stottenheim. Di situ ketika dia datang di tempat itu tiba-tiba hujan deras begitu kuat sekali. Halilintar saling bersambungan satu dengan yang lain. Dan dia berteduh di bawah sebuah pohon dengan penuh ketakutan dia bergetar seluruh tubuhnya. Lalu dia berdoa saat itu. Dan dia berteriak, Heilige Anna, rette mich. Ana, Bunda Ana yang kudus, selamatkan aku. Kalau aku diluput daripada kematian ini, maka aku akan menjadi seorang biarawan. Dan dia memegang nazarnya. Dan dia yang bernama Martin Luther. Melalui perjumpaannya dengan Allah yang bagi dia menakutkan akan kematian tadi. Dia berjumpa dengan Allah. Dalam kehidupannya dia dibiara penuh dengan pergumulan untuk mempertanyakan berapa jauh Allah itu berpihak kepada dia. Bukan hanya sekedar dia luput dari kematiannya. Tetapi apakah dia akan diselamatkan dengan segala sesuatu kebaikan yang dia lakukan. Sudah reformasi mengingatkan kita bukan hanya sekedar kita tahu kebenaran yang dapat memerdekakan kita. Tapi kebenaran ini juga dapat menyelamatkan kita. Perikop yang barusan kita baca dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita bisa membaginya dalam dua bagian. Yang pertama kalau kita melihat tentang keadaan manusia yang sesungguhnya. Dikatakan dalam ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kata-kata pelanggaran ini yaitu sesuatu yang tidak mencapai sasaran. Seperti seorang yang berpanah, panah tadi, anak panah itu tidak tepat mencapai sasaran. Yaitu tuntutan, peraturan yang diberikan oleh Tuhan itu tidak bisa kita penuhi. Kita semua bisa membuat kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh diri kita sendiri atau kesalahan yang orang lain timpakan kepada kita. Dan di sini dikatakan juga tentang dosa-dosa tadi. Sudah upah daripada dosa itu adalah maut, kematian. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang cukup untuk bisa mencapai keselamatan itu dengan segala pekerjaan dan perbuatan kita. Kalau kita tahu dari Roma pasal 3 ayat 23, semua kita kehilangan kemuliaan kita di hadapan Tuhan. Dan Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa itu maut. Sudah kembali diperincikan bagaimana dosa itu merajalela dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua terhitung di antara mereka. Siapakah kamu itu? Kamu orang-orang Yahudi yang mengenal peraturan, ketetapan Taurat. Kamu orang-orang yang sama sekali tidak mengenal peraturan, yang hidup di dalam kekafiran, kedegilan akan dosa mereka. Paulus ingin mengatakan, dahulu sebelum kamu mengenal Kristus, itulah kehidupan kamu. Mungkin berpegang kepada kemampuan diri sendiri, yaitu humanisme. Mungkin kemampuan untuk memiliki kekayaan bahwa materi itu memberikan rasa aman tadi. Atau kepuasan. Hidup dalam hedonistik. Kepuasan-kepuasan yang mungkin menolong kita di sini untuk kita merasa sejenak menghadapi tantangan kehidupan ini dipuaskan. Apa yang Alkitab katakan saudara tentang di sini seringkali kita diperbudak oleh penguasa dunia ini dan hawa nafsu. Seringkali mungkin kita memikirkan hanya sekitar tentang dosa seksual. Tapi kalau kita lihat dalam Galatia pasal yang ke-5, sudah bisa membaca di situ ayat yang 19. Galatia pasal 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sudah semua daftar ini menunjukkan hawa nafsu kedagingan kita. Pilihan yang kita ambil dalam hidup ini, walaupun kita tahu hidup yang benar bagaimana seharusnya. Justru kecenderungan hati kita yang terperangkap di dalam dosa tadi, yang diperbudak oleh dosa, kita memilih justru perilaku-perilaku yang didaftarkan sini. Kedengkian, iri hati. Saudara, mungkin kalau kita bisa berikan judul di dalam Efesus pasal 4 ini, pasal 2 ini, kita bisa menggambarkannya dengan topik yang diberikan oleh Luther tentang buku The Bondage of the Will. Yang merupakan sanggahan dia betul-betul pembelaan terhadap humanisme saat itu, yaitu Erasmus dari Rotterdam. Seolah-olah manusia mampu untuk menggapai keselamatan itu. Bahwa dia sanggup mengatakan ya atau tidak kepada keinginan Tuhan. Dan dia boleh memutuskan dirinya bahwa dia bisa diselamatkan. Dengan segala kemampuannya dia bisa diperhitungkan oleh Allah. Luther justru menyanggah tidak sama sekali gravitasi dosa itu terlalu berat untuk menarik manusia. Sehingga manusia terperangkap di dalam dosa itu. Paulus menuliskan dalam surat ini, dahulu kamu seperti itu. Tetapi sekarang Paulus ingin menunjukkan kontras antara hidup sebelum mengenal Tuhan dengan hidup setelah mengenal Tuhan. Kenyataannya di sini bukan hanya sekedar saya bisa melakukan sesuatu kebaikan. Tetapi di sini dikatakan kita adalah mati adanya di dalam pelanggaran kita, di dalam dosa kita. Gambaran mati ini adalah satu gambaran metafor bahwa kita tidak bisa memberikan respon sama sekali. Ada seorang profesor yang terkenal dari homiletik di Trinity. Dalam pengajaran homiletiknya yang pertama mengajak para murid-muridnya untuk pergi ke kuburan. Untuk bisa membayangkan di sana berkhotbah kepada orang-orang mati. Ya memang sedikit sangat ekstrim. Tapi untuk menunjukkan bahwa itulah status keadaan kehidupan kerohanian kita. Yang tidak bisa meresponi tentang panggilan dari Tuhan. Tentang mendengarkan suara Tuhan. Tapi lebih menentukan keinginan kehendaknya diri sendiri. Oleh sebab itu Paulus mengatakan di sini dengan begitu keras sekali. Bahwa kita adalah orang-orang yang harusnya dimurkai. Seperti mereka yang lain. Apakah Yahudi atau non-Yahudi yang berusaha untuk memenuhi dengan segala kebenaran. Melakukan kebenaran peraturan tadi tetapi tidak mencapai sasaran tadi. Dan termasuk orang yang berdosa, juga mereka yang hidup di dalam hawa nafsu keinginan dagingnya. Dalam gambaran lain kita bisa menggambarkan kita sebagai orang yang buta dulunya. Kita adalah budak dosa dalam Roma dikatakan. Kita mencintai kegelapan di dalam Injil Yohanes. Kita adalah orang yang sakit menurut Injil Markus. Kita terhilang menurut Injil Lukas. Kita di bawah kuasa kegelapan tadi. Yang tidak berdaya meresponi sesuatu kebenaran tadi. Luther menemukan akan hal ini. Segala kebaikannya, askesenya. Dia dengan kedisiplinan rohaninya. Untuk memberikan semua apa yang dia kuat untuk bisa dia berpuasa, dia berdoa lebih banyak. Tetapi hatinya penuh dengan kegelisahan karena dia tahu itu tidak akan bisa membayar di dalam hidup dia yang ada di dalam dosa. Untuk bisa keluar, untuk bisa mendapatkan keselamatan tadi. Saudara, tapi kalau kita melihat ayat yang keempat. Tadi kita melihat ayat pertama sampai dengan ketiga adalah status keadaan manusia yang sebelum mengenal Allah. Di sini ayat yang keempat dikatakan tetapi Allah. But God. Menarik sekali sudah, tetapi Allah. Kita menemukan 45 kali di dalam Alkitab tentang tetapi Allah. Artinya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh manusia.
Manusia telah memilih jalan yang sesat tadi. Hidup di dalam berkubang di dalam dosa. Dan kemampuan dirinya sendiri. Gravitasi dosa menarik dia untuk dia berkubang di dalam dosa. Tetapi Allah di sini mengatakan. Allah bertindak dengan kekayaan dan rahmat dan kasih-Nya. Kalau sudah membaca dalam pasal yang pertama ayat 1, ayat 3 khususnya sampai ayat 14. Di situ bagaimana Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat surgawi rohani tadi. Dengan merancangkan keselamatan melalui putranya Yesus Kristus. Dia menebus kita melalui darahnya. Kita dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada kuasa terang itu. Dan dia memberikan Roh Kudusnya sebagai jaminan di dalam perjalanan iman kita ini. Untuk boleh mencapai tujuan di dalam tadi hidup kita. Untuk mencapai sasaran dalam kehidupan kita. Sudah tetapi Allah. Menarik sekali kalau saya melihat mungkin sedikit dari berbagai ayat. Khususnya di Kejadian 50 ayat yang ke-20 dikatakan. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kalian mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Allah sanggup membalikan sesuatu. Mungkin sesuatu yang mengerikan dalam hidup ini. Kecelakaan dalam hidup kita. Ini justru Allah sanggup membalikannya. Ataupun Mazmur 73 ayat yang ke-26 dikatakan. Sekalipun dagingku dan hatiku lenyap. Tetapi Allah tetaplah gunung batuku. Atau 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu wajar dan tidak melampaui daripada kekuatanmu. Tetapi Allah itu setia. Akan menuntun kita. Memberikan jalan keluar. Sudah ketika kita mungkin merasa tidak mampu. Kita merasa tidak layak. Tetapi Allah memilih kita. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 dan sampai ayat yang ke-30. Atau Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Sudah pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini mungkin sudah diperhadapkan dengan tantangan kehidupan saudara. Sudah tahu persis dalam kehidupan saudara. Melalui kebiasaan saudara dalam pola berpikir saudara. Mungkin kata-kata saudara yang sudah ungkapkan. Pikiran saudara yang negatif terhadap orang lain. Mungkin menghakimi orang lain. Atau keegoismean di dalam diri saudara. Tetapi Allah dengan kasih karunia-Nya ingin menyelamatkan kita. Dia mengutus putranya Yesus Kristus. Oleh sebab itu satu-satunya jalan keselamatan hanya dan melalui Yesus Kristus ini yang telah mati bagi kita. Terima tawaran keselamatan ini saudara. Kalau sudah mendengarkan berita pada semangat reformasi ini. Yaitu melalui kasih karunia-Nya yang Dia nyatakan melalui putranya Yesus Kristus. Ayat yang ke-4 sampai 10 ini mengingatkan kita perbuatan-perbuatan Allah yang dilakukan untuk kita. Sehingga kita bisa mendapatkan penebusan. Ayat yang ke-5 kalau kita membaca di situ. Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Ayat yang ke-6 dikatakan Ia membangkitkan kita. Bersama-sama dengan Kristus. Ia menempatkan kita ayat yang ke-6b di situ. Apa yang Paulus ingin gambarkan di sini? Sesuatu yang telah terjadi melalui Yesus Kristus. Ia mati, disalibkan, dan kemudian Dia bangkit kembali. Itulah sesuatu yang juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang menerima Dia sebagai juru selamatnya. Kalau sudah membaca di dalam 6 pasal dari Efesus ini menarik sekali sudah akan temukan 35 kali kata di dalam dan melalui Dia. Yaitu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Apa yang kita dapatkan di situ? Identitas kita yang dari hidup kegelapan kita hidup menjadi terang. Hidup dalam kekhawatiran kita diberikan ketenangan, damai, sejahtera itu. Untuk boleh datang kepada Dia. Kita yang terperangkap di dalam dosa, Dia merdekakan kita. Kita menjadi anak-anaknya. Bukan lagi menjadi budak ketakutan kita. Tetapi kita menjadi anak-anak Allah itu. Apa yang terjadi
di dalam kehidupan Yesus menjadi bagian dari hidup kita yang sekarang dan sekarang ini kita sudah miliki. Tetapi masih belum sempurna. Dan dikatakan di ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan terhadap kita dalam Yesus Kristus, atau dalam Kristus Yesus di sini dikatakan. Artinya janji ini sesuatu yang pasti. Apa yang telah terjadi di dalam Yesus Kristus, itu pun akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau sudah membaca pasal yang pertama, di situ dikatakan ayat yang ke-18 dan 19. Dari doa Paulus, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sudah jaminan keselamatan ini diberikan kepada kita saat ini. Ketika kita mungkin menghadapi kekhawatiran akan esok hari. Akan sakit penyakit, akan pandemi saat ini. Begitu real kehidupan kita yang bisa begitu rapuh dan rentan sekali. Tetapi pengharapan ini diberikan kepada kita. Anugerah keselamatan ini diberikan kepada kita. Saudara, Dietrich Bonhoeffer mengatakan, anugerah adalah firman Tuhan yang dikabarkan sebagai Injil kabar baik. Kabar kesukaan dari Kristus. Kisah Rasul pasal 20 ayat 24 dikatakan di situ bahwa Injil itu adalah Injil kasih karunia. Paulus ingin mengatakan melalui kematian, kebangkitan Yesus Kristus, itulah yang memberikan kabar sukacita bahwa hidup kita tidak harus terperangkap dengan kematian di dunia ini, tetapi kita memiliki hidup yang kekal tadi. Dan Injil kasih karunia ini adalah firman kasih karunia, dikatakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 32. Yang membangun kita, menganugerahkan bagian bagi kita orang-orang yang diselamatkan. Bagian ini yang di dalam dan melalui Kristus Dia berikan kepada kita. Yang sekarang ini kita sudah miliki. Sudah dalam perjalanan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Selama 1 tahun ini sudah membahas mengenai journey of grace. Artinya setiap hari, setiap saat kalau Tuhan berikan kita nafas kehidupan. Dia ingin selalu mengingatkan bahwa hidupmu ada di tanganku. Kita tidak bisa mengontrol dalam kehidupan ini, tetapi Dia menguasai, mengawasi hidup kita. Oleh sebab itu saudara, jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan. Dietrich Bonhoeffer berbicara mengenai anugerah yang murah dan anugerah yang mahal. Anugerah dikatakan di situ adalah pada saat kita mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, menunjukkan bagaimana semua kehidupan ini dan kegiatan yang kita lakukan di luar daripada relasi kita dengan Tuhan. Di mana kita tidak memperhitungkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah sia-sia adanya. Anugerah Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Artinya dengan gratis Tuhan berikan. Sudah tidak perlu membayar dengan kemampuan saudara, dengan kekayaan saudara mungkin, dengan kebisaan saudara, dengan religiositas saudara mungkin yang saudara katakan, mungkin segala kegiatan kedisiplinan rohani saudara bisa menggantikan tadi. Philip Yancey pernah berdiskusi dengan seorang ilmuwan Hindu dan dia mengatakan kira-kira berapa banyak kebaikan-kebaikan kita yang dapat menggantikan di dalam selama kehidupan ini untuk kita bisa menjadi makhluk yang tertinggi dalam inkarnasi itu. Dia mengatakan, saya tidak tahu bagaimana menghitungnya, sekitar 6 juta sekian kali, berlipat kali demikian banyaknya sudah harus lakukan kebaikan demi kebaikan, kebaikan berganti dari kematian dan hidup lagi, kematian dan hidup lagi. Artinya sesuatu yang tidak mungkin terbayar. Alkitab menggambarkan bahwa kita mati adanya.
Seorang yang mati hanya bisa dibangkitkan oleh yang dia memiliki kuasa akan kehidupan. Saudara, anugerah yang mahal ini dibayar oleh putranya Yesus Kristus yang mati bagi kita. Tapi mungkin saudara saat ini hidup dari anugerah yang murah. Yang menyia-nyiakan waktu untuk berjalan demikian. Dari satu ke hari yang lain, dari minggu ke minggu yang lain. Dietrich Bonhoeffer mengatakan demikian, anugerah yang murah merupakan servis di mana setiap orang mendapatkannya dengan gratis tanpa melakukan apa-apa. Seorang Kristen yang hidup dari anugerah yang murah bukanlah pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, melainkan dia hidup santai menghibur dirinya dengan anugerah yang dimilikinya. Sudah ada kecenderungan orang mengatakan saat ini saya spiritual tetapi saya tidak religius. Artinya saya bisa percaya kepada kuasa yang maha tinggi, apapun namanya. Tetapi saya tidak harus memiliki ritual, berdoa, membaca firman. Saya bisa hidup spiritual tanpa saya harus religius. Tapi menurut saya penting sekali sudah untuk kita merenungkan bagian ini. Bahwa tidak adanya pertumbuhan rohani tanpa kedisiplinan rohani. Saudara tidak bisa menjadi pendoa kalau saudara tidak sering berdoa. Saudara tidak bisa menjadi pembaca firman kalau saudara tidak sering membaca firman. Kalau saudara tidak bisa memiliki kebiasaan membaca firman, saudara tidak akan menjadi pembaca firman. Kalau saudara tidak memiliki kebiasaan berdoa, saudara tidak akan menjadi pendoa. Apa yang saya ingin katakan saudara? Kebiasaan saudara akan membentuk kepribadian saudara. Membentuk pola pikir saudara. Apa yang saya ingin katakan? Anugerah yang kita terima dari Tuhan. Yang melalui putranya Yesus Kristus. Melalui iman kita kepada dia. Ingin di dalam kehidupan kita menghasilkan perbuatan yang baik yang Tuhan siapkan. Makanya dikatakan di sini. Karena ini kita buatan Allah. Masterpiece. Art boleh katakan. Seni dari tangan Allah sendiri yang merenda. Yang menciptakan kita. Yang menjadi satu ciptaan yang indah tadi. Tuhan persiapkan itu. Persiapkan di dalam relasi kita dengan Tuhan. Bukan merupakan sesuatu yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Dengan karya itu. Karena karya itu sudah dipersiapkan melalui Yesus Kristus. Dan di dalam melalui Yesus Kristus dia memberikan karunia. Karunia rohani untuk kita bisa melayaninya. Sudah anugerah yang murah. Anugerah tanpa kesetiaan. Hidup sebagai murid Tuhan. Tetapi anugerah yang murah adalah anugerah tanpa salib. Anugerah tanpa Yesus yang menjadi manusia. Karya yang Allah yang baik yang dia siapkan. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yang saudara dan saya. Sampai saat ini kalau dia memberikan kehidupan kepada kita. Untuk kita boleh karya yang Allah itu tercipta di dalam dan melalui kita. Saya mengajak pada hari Minggu ini untuk sudah merenungkan juga tentang kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada saudara. Saya kutip lagi Dietrich Bonhoeffer untuk mengakhiri renungan ini. Tetapi anugerah yang mahal adalah harta kekayaan di ladang. Sehingga seorang menyerahkan segala apa yang ia miliki untuk mendapatkannya. Anugerah yang mahal, kesetiaan dalam mengikut Yesus Kristus dengan panggilannya. Anugerah yang mahal adalah ketaatan yang bersedia mengangkat salibnya sendiri dan menyangkal diri. Siapa yang menolak salib dalam hidupnya, ia tidak layak disebut pengikut Tuhan. Dahulu engkau hidup dalam kematian karena pelanggaran dan dosamu. Hidup dari hawa nafsu, keinginan daging, percabulan, kedegilan, kebohongan. Tetapi Allah mengeluarkan engkau. Membangkitkan engkau melalui putranya Yesus Kristus. Juga hari ini. Mungkin ada kekhawatiran di dalam dirimu. Dia ingin mengeluarkan engkau ketika engkau diperbudak oleh ketakutan. Engkau boleh dimerdekakan. Mungkin dosa yang telah membelenggu engkau. Dosa mungkin yang sekian tahun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang kau lakukan.
Ia datang, tetapi Allah dengan kasih karunia-Nya untuk memerdekakan kita. Untuk boleh merawat hati kita yang remuk, yang hancur. Untuk Dia pulihkan. Kedukaanmu, Dia ganti dengan tari-tarian dan sukacita. Terima tawaran keselamatan ini melalui kasih karunia yang Dia berikan melalui putranya Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak dan berdoa. Bapa, kami rindu kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, yang kami akan kembali baca ulang kembali untuk mengingatkan siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau. Tapi mungkin ada di antara kami ya Tuhan yang masih hidup dan berkubang di dalam dosa. Yang lebih menurut kedagingan, hawa nafsu, keinginan diri sendiri. Daripada menginginkan, merindukan untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh-Mu. Biarkan kebenaran firman yang telah diberitakan ini, yaitu berita anugerah, kasih sayang-Mu, karya keselamatan-Mu yang melalui putramu Yesus Kristus itu boleh kami terima ya Tuhan. Boleh memerdekakan kami. Kami rindu Engkau hadir dalam setiap ruangan di mana anak-anak-Mu saat ini sedang beribadah. Tuhan, Engkau hadir, Engkau lawat setiap keluarga, pasangan suami istri, orang tua dengan anak. Tuhan, biarlah Engkau sendiri menyentuh mereka, memulihkan mereka, mengingatkan akan keselamatan yang Engkau tawarkan pagi ini untuk kami boleh menerimanya dengan hati yang terbuka. Tuhan, dengar permintaan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Daniel Tanusaputra untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan. Saudara-saudara, pilar yang keempat adalah sola gratia, yaitu anugerah. Kita boleh melihat kembali tema tahun ini, Journey of Grace. Kita bisa melewati segala perjalanan, segala rintangan di dalam hidup kita. Semua karena grace, karena anugerah daripada Tuhan untuk kita. Sebari kita mengumpulkan persembahan, kita naikkan satu pujian yang mengingatkan di mana bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilita kita, kekayaan kita, kelebihan kita, kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Namun semua karena anugerah Tuhan, Tuhan yang izinkan kita masih bisa sampai hari ini. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitamu, bukan karena kekayaanmu, kau dipanggil, kau dipakainya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, Bukan karena kelebihan, bukan karena baik rupamu, bukan karena
pada kita. Semua karena anugerahnya. Anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipas. Sekali lagi mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Semua karena anugerahnya. Karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Sungguh kami menyadari bahwa segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, kebaikan-kebaikan yang kami boleh terima Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan. Sola gracia ini Tuhan, yang menjadi dasar kekuatan daripada iman kami. Semua oleh karena anugerah-Mu. Biarlah kami tidak melupakan kasih karunia-Mu, cinta kasih-Mu kepada setiap kami. Tuhan, di hari reformasi ini, kami diingatkan lagi oleh 5 pilar utama dalam kekristenan. Kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Kami hidup berdasarkan iman. Kami hidup berpusat kepada Kristus. Kami hidup berpusat kepada Alkitab. Dan kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami dari hidup kami hari ke hari. Biarlah 5 pilar ini boleh menjadi prinsip dalam kehidupan, pilar di dalam kehidupan setiap kami juga. Biarlah sungguh ya Tuhan dalam kehidupan kami boleh mengalami reformasi juga dalam hidup kami. Kami direformasi dari hari ke hari, makin hari kami makin jadi orang lebih baik lagi. Orang yang semakin berkenan di hati Tuhan. Orang yang semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah keluarga kami boleh benar-benar berakar di dalam firman Tuhan. Keluarga kami boleh makin bertumbuh. Keluarga yang menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini juga terus menyerahkan, hamba-Mu menyerahkan untuk pekerjaan ataupun studi yang sedang dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan kiranya boleh memberikan kelancaran. Tuhan berikan kemudahan kepada mereka. Di dalam setiap menghadapi problema, persoalan-persoalan yang ada di sana. Baik pekerjaan ataupun studi. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang akan memberikan kekuatan. Engkau akan menambahkan semangat, sukacita kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan setiap kami saat ini. Saya percaya Tuhan yang akan menjawab, Tuhan yang akan memulihkan tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mau mendoakan dan menyerahkan untuk panitia Natal tahun ini. Natal gabungan BCS Medan, S4 Group, dan Murni Teguh Memorial Hospital. Dan juga setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan di acara ya Tuhan. Di multimedia dan sebagainya. Juga hamba-Mu, Pendeta Irwan Pranoto nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh mengurapi semua. Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap kami yang melayani Tuhan. Tuhan tambahkan sukacita, semangat juga kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan yang menyerahkan untuk setiap persiapan-persiapan biarlah boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan untuk bangsa kami. Kami sangat mohon ya Tuhan supaya pemerintah senantiasa diberi hikmat untuk memajukan ekonomi bangsa. Dan tetap waspada ya Tuhan bila menekan laju penyebaran virus COVID dan mewaspadai akan adanya lonjakan kasus COVID. Dan kami sangat mohon biarlah itu tidak terjadi lagi di bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan,
Dan inilah doa setiap kami, dan inilah persembahan kami. Kami panjatkan ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh sucikan, Tuhan yang boleh kuduskan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudara, sola yang terakhir adalah soli Deo Gloria. Mari saat ini kita mau memujikan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah reformasi yang kami boleh ikuti hari ini. Puji-pujian yang mengingatkan kami akan kelima pilar utama dalam kekristenan, 5 sola. Biarlah hidup kami boleh semakin diubahkan dari hari ke hari, secara khusus firman Tuhan boleh berakar kuat dalam hati kami dan berbuah lebat dalam kehidupan sehari-hari. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum ibadah selesai, mari kita mengarahkan hati pikiran kepadanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita, makin mereformasi kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saudara dipersilakan duduk kembali. Ibadah selesai setelah kita mendengarkan warta berikut ini. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Daniel Tanusaputra atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan yang kiranya boleh terus menyertai pelayanan Pendeta Daniel untuk kedepannya. Saudara, malam hari ini Pendeta Daniel Tanusaputra masih akan melayani kita di dalam Sunday Talk, saudara. Dan tema kita Sunday Talk malam hari ini adalah reformasi hati. Ini masih di dalam rangka kita memperingati hari reformasi. Cuman kalau malam ini kita akan membahas lebih dalam, saudara ya, tentang hati kita yang direformasi oleh Tuhan. Satu topik yang sangat penting sekali. Karena itu saudara, ajak sahabat, keluarga boleh ikut Sunday Talk malam hari ini. Kita akan belajar, saudara, jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian, saudara, ibadah kita minggu depan, tema ibadah kita adalah prioritas. Kita masih akan melanjutkan rangkaian seri Journey of Grace. Kita akan merenungkan, belajar dari kitab-kitab Nabi kecil, saudara ya. Ya, minggu depan lebih tepatnya kita akan mempelajari kitab Hagai. Itu kitab apa? Contoh, belum pernah lihat ada kitab seperti itu. Saudara, itu di situ ada hal yang penting sekali akan kita pelajari, saudara ya. Karena itu mari kita boleh tetap datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Dan saya mau beritahu kepada saudara, ibadah kita minggu depan akan diadakan secara hybrid kembali, live streaming. Jadi ada jemaat yang akan datang secara onsite, lalu ada jemaat yang akan mengikuti secara online. Nah, saya terus mengatakan pada jemaat yang datang secara onsite, yang mau, yang rindu beribadah tatap muka di gereja, saudara daftar dulu. Saudara beritahu saya. Tetap syaratnya saudara ya untuk datang onsite adalah sudah vaksin 2 kali, kemudian tidak sedang dalam keadaan yang sakit, dalam arti gejala COVID, kemudian saudara bisa menjaga protokol kesehatan selama mengikuti ibadah.
Ya saudara, kemudian saudara yang terakhir, saya rindu, saya ingin memaparkan satu cuplikan singkat untuk saudara lihat. Ini adalah pelayanan misi kita di panti asuhan minggu lalu. Silakan saudara-saudara boleh melihat. Mereka berduka, mereka berduka, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berduka, mereka berduka, tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka Ya saudara, berikut ya, itulah sedikit cuplikan tentang pelayanan misi di panti asuhan minggu lalu. Kita terus doakan mereka agar Tuhan yang boleh cukupkan, Tuhan yang boleh berkati, terutama untuk anak-anak, mereka memiliki masa depan yang cerah. Dan biarlah di dalam hati setiap kita boleh tetap ada hati misi saudara ya. Kita adalah hati yang tetap rindu, ingin berbagi, membantu orang-orang yang sedang kekurangan. Baik saudara, demikian saja warta hari ini. Saya harap saudara di rumah tetap dalam keadaan yang sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.